kader pengawasan partisipatif dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membicarakan tema mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu atau pemilihan, dengan topik bahasan adalah pengantar sengketa proses pemilu atau pemilihan. Bersama saya, Krisnawati SH, MH, MPSI, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut International IDEA, bahwa ada 15 kriteria pemilu demokratis. Tema kita pada kali ini adalah kerangka hukum pemilu atau pemilihan. Hal-hal pokok pada kerangka hukum pemilu atau pemilihan ini antara lain: yang pertama, tersedianya hak mengajukan keberatan dari pemilih, kandidat, partai politik kepada badan penyelenggara pemilu atau pemilihan. Yang kedua, adanya putusan dari proses hukum tersebut. Yang ketiga, tersedianya upaya hukum ke tingkat yang lebih tinggi. Dan yang keempat adalah adanya putusan dari upaya hukum tersebut. Kemudian, terhadap kerangka hukum pemilu atau pemilihan ini dilembagakan dalam sebuah sistem yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan pemilu. Adapun sistem dari keadilan pemilu ini berupa sebuah instrumen untuk menegakkan hukum dan menjamin penerapan hukum dengan prinsip yang demokratis melalui pelaksanaan pemilu yang bebas, adil, dan jujur, yang mencakup tata cara dan mekanisme untuk menjamin setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu atau pemilihan sesuai dengan kerangka hukum pemilu atau pemilihan, untuk melindungi atau memulihkan hak pilih serta menjamin bagi warga negara yang dirugikan untuk mengajukan keberatan, mengikuti proses dan mendapatkan putusan terhadap proses keberatan tersebut. Sekarang, apa yang menjadi definisi dari sengketa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, atau perselisihan. Menurut Ahmad Ali, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Kemudian, menurut Rahmat Sumintro, sengketa itu timbul antara dua pihak yang saling mengganggu serta menimbulkan gangguan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dan untuk menyelesaikannya, maka diperlukan bantuan dari pihak ketiga, yang mana pihak ketiga itu harus bersikap netral dan tidak memihak. Kemudian, apa yang menjadi unsur-unsur dari sengketa? Yang pertama adalah adanya dua pihak atau lebih. Yang kedua, memiliki perbedaan tujuan atau kepentingan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Yang ketiga, saling berusaha memperjuangkan tujuan ataupun kepentingannya. Yang keempat, penyelesaian membutuhkan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak. Lalu, apa hakikat dari sengketa? Yaitu adanya pertentangan yang berkenaan dengan hak-hak, status, aspek-aspek yang mengikat kepentingan politik para pihak dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan. Urgensi dari sengketa adalah menerangkan yang benar dan menegakkan keadilan, juga memastikan tersalurkan hak politik dari warga negara dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan dengan benar dan adil. Logika dari sengketa adalah penyelesaian yang cepat, tanpa biaya, dan musyawarah mufakat melalui kesetaraan dalam ketaatan hukum dan prinsip dari demokrasi. Munculnya sengketa diakibatkan oleh pertama, ketaatan hukum dari para pihak, baik peserta maupun penyelenggara. Kedua, karena kredibilitas dari para pihak. Kemudian yang ketiga, adanya perbedaan pemahaman dari para pihak itu sendiri. Kemudian juga ada perbedaan penafsiran dan juga adalah perbedaan persepsi dari para pihak, yang mana kesemuanya ini akan menyebabkan ada pihak yang
merasa dirugikan dalam kontestasi dan penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, baik antar peserta maupun antara peserta dengan penyelenggara, akibat adanya keputusan KPU provinsi ataupun keputusan KPU kabupaten kota. Syarat terjadinya sengketa adalah pertama, adanya para pihak yang bersengketa atau subjektum litis. Yang kedua, adanya objek yang disengketakan atau objektum litis. Dan yang ketiga adalah adanya lembaga penyelesaian sengketa atau dominus litis. Bicara sengketa pemilu atau pemilihan itu ada dua. Yang pertama adalah sengketa proses dan yang kedua adalah sengketa hasil. Maka kemudian pada materi-materi selanjutnya kita akan fokus pada bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu atau pemilihan. Apa definisi penyelesaian sengketa proses pemilu atau pemilihan? Penyelesaian sengketa pemilu atau pemilihan merupakan salah satu sarana penegakan hukum dalam pemilu ataupun pemilihan, khususnya yang berkaitan dengan upaya memberikan perlindungan hukum atas terjadinya perselisihan kepentingan antar peserta atau antara peserta dengan penyelenggara yang diakibatkan oleh tindakan penyelenggara pemilu atau pemilihan dalam mengeluarkan keputusan yang menjadi objek dari sengketa. Apa yang menjadi ruang lingkup terjadinya sengketa proses? Yang pertama adalah adanya hak peserta pemilu atau pemilihan yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta lain atau antar peserta. Yang kedua adalah adanya hak dari peserta pemilu atau pemilihan yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU sesuai dengan tingkatannya atau peserta dengan penyelenggara. Fungsi penyelesaian sengketa proses adalah yang pertama, sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hak politik, terutama adalah hak untuk dipilih. Yang kedua, sebagai sarana pelembagaan konflik dalam proses pemilu atau pemilihan. Yang ketiga adalah sarana untuk mewujudkan tertujuan hukum dalam pemilu atau pemilihan. Syarat penyelesaian sengketa pemilu atau pemilihan agar efektif adalah yang pertama, penyelenggara pemilu yang berkualitas. Yang kedua, lembaga penyelenggara hukum yang kuat dan berintegritas. Tiga, peraturan yang jelas, tegas, dan menjamin hak demokrasi. Yang keempat, prosedur penyelesaian sengketa yang sederhana, efektif, dan efisien. Pertemuan kali ini kita menggunakan referensi dari pertama, standar-standar internasional untuk pemilihan umum, pedoman peninjauan kembali kerangka hukum pemilu yang berupa buku seri panduan dari International IDEA yang diterbitkan tahun 2002. Buku kedua yang kita pakai sebagai referensi adalah buku dengan judul Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu karangan dari Rahmat Bagja, SH, LLM, dan Dayanto, SH, MH, diterbitkan tahun 2019. Sedangkan referensi untuk yang ketiga adalah buku dengan judul Cegah Awasi Tindak Mengawal Pemilu 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan oleh Bawaslu DIY tahun 2019. Demikian sesi pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.